Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian semua ya? Semoga sehat semua ya. Nanti bagi yang mining dengan Midas ini juga sehat-sehat kalian ya. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, minta tolong di subscribe untuk channel ini ya, biar lebih semangat bikin kontennya, bikin rajin bikin kontennya ya. Terus bagi yang pengen join di WhatsApp group, silahkan join di situ. Linknya nanti saya kasih di deskripsi ya. Jadi untuk tanya apa segala macam monggo di situ. Mungkin kalau ada sharing-sharing atau apa segala macam monggo silahkan join. Sebelumnya ya, untuk seperti video-video sebelumnya, saya sekedar himbauan juga buat kalian yang belum beli dan mau beli, kalian untuk tonton video sebelumnya juga boleh ya, ada di channel saya semua itu. Jadi ya, untuk yang kaum mending janganlah gitu, nanti siapa tahu malah disalahin. Jadi kalian harus sesuai analisa sendiri ya. Jadi misalkan bagi kalian suka nonton YouTube ya, dari referensi ini dari YouTube juga jangan cuma dari satu channel ya. Jadi channel lain juga kalian tonton semua, terus plus minusnya gimana, terus nanti analisa sendiri-sendiri ya, manajemen resikonya sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu ada yang disalahin juga ke depannya kalau misalkan terjadi masalah atau gimana. Tapi kalau ada cuma trouble apa, kalian bisa sharing di WA group saya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk yang kaum mending ya janganlah. Kalau kemarin juga ada yang sudah japri saya, bilang kayak gimana, prosesnya gimana, miningnya gimana, apa yang dibutuhin. Kalau saya cuma punya laptop gimana, saya udah jawab baik-baik gitu kan. Terus dia udah join di WhatsApp group, ternyata di WhatsApp group bilang ini alat bisa dibikin dengan harga 300.000, perbandingannya gitulah, karena mungkin dia katanya habis bikin amplifier yang harga 1,9 juta, dia cuma habis berapa gitu. Kayak gitu kan. Cuman kan nggak cuma dari situ aja, kita menilainya tuh nggak bisa dari situ aja. Dari kita beli alat 300.000 dengan ini dijual di angka 2 juta setengah, nilainya kan nggak cuma itu aja. Jadi ada manajemen untuk marketingnya juga, terus dari ya dagang kan beda-beda lah, ada kita bikin jaringannya, perdagangannya juga segala macam. Jadi nggak bisa dilihat dari situnya aja. Terus apa mungkin kalau bisa bikin terus bisa buat mining seperti ini atau enggak, kan kita juga nggak tahu itu ya. Tapi kalau kalian bisa bikin, oke lah, silahkan juga. Kita juga mau aja beli kalau misalkan itu hitungannya masuk. Oke ya, untuk kali ini saya sekedar sharing untuk masalah hasil mining ya, karena beberapa hari terakhir ini banyak yang nanya. Di grup juga ada yang nanya berapa penghasilan per hari. Terus ada yang komen juga di YouTube, Bang, untuk hasilnya sekarang gimana dengan market seperti ini, terus dengan harga koin seperti ini, apakah menurun apa enggak. Nah, ini saya udah rekap semua ya, per 24 jam. Jadi saya ngerekapnya tadi siang sih, cuma saya baru bisa bikin videonya ini. Jadi rekapannya seperti ini ya. Untuk hasil sekarang tuh saya kebetulan pakai 20 device ya, ini 20 device nih. Jadi 20 device dari tanggal 28 ya sampai tanggal 29, saya ngitungnya gitu karena emang per jamnya gitu ya. Jadi 15 ini sampai 13, jadi 12 kali lock. Dengan kurs saya udah sesuaiin juga, kursnya udah saya sesuaiin dengan yang di sini ya. Jadi per jamnya berapa, jam berapa, ini saya udah masukkan sini semua. Terus koin yang didapat per 2 jam saya udah masukin sini ya. Jadi per dapatnya sekian, jadi hitungannya. Terus per harinya saya dapat 7,13. Ini real di hari itu, dari 28 sampai 29.
itu dapatnya segitu ya. Jadi kalau dihitung per device nya dapatnya 0,35. Nah 0,35 ya untuk per device nya. Nah ini gimana dengan apa namanya, ini di tanggal 29 ya, jadi akhir bulan Juni ya. Kita lihat di tanggal 6 Juni berarti anggap aja awal bulan kita dapatnya ini emang bener ya, dari kursnya pun masih tinggi tapi dapatnya juga segini 0,48 gitu kan. Jadi ini kan bentar, lognya ini hampir sama, 48, 49, 50 itu hampir sama. Jadi apa yang didapat pun sama, cuman kursnya ini karena harga SMR nya itu turun gitu kan. Jadi hasil yang di sini dia waktu di bulan di tanggal 6 bulan Juni ya, awal bulan ini hasilnya per hari 11,2. Sedangkan di hari ini kita dapatnya cuma 7,13. Berarti ini ada turunan kisaran 4 USD ya. 4 USD lumayan, kalau di kurs sekarang mungkin kisaran 59.000 turunnya per hari ya. Bisa dikalikan 30 berapa itu kan, itu udah ya mungkin 15 lebih lah turunnya, 1,5 juta. Jadi turunnya jauh banget ya. Maka dari itu saya tadi iseng sih sebenarnya, iseng ngechat ke teknisi ya, ngechat WhatsApp ke teknisi karena apa namanya, saya biasanya chattingnya sama teknisi bukan sama marketing. Kalau marketing nanti cuma ditawarin barang terus. Terus dari sini ya saya ngechat kayak gini kan, siang mas, hasil saya di 20 device estimasi sebulan sekitaran 213 ya kan, 213 USD. Ini sama persis pada waktu saya pakai 10 device, jadi berarti turun 50% pendapatannya. Ini sebabnya apa? Apa karena koinnya harga turun atau gimana? Terus bisa nggak meningkat lagi hasilnya, apa turun terus berdasarkan usia pemakaian USB Midas? Jadi dari teknisnya sendiri pun jawabannya nggak apa, ini sekedar asumsi aja. Jadi ini asumsi saya untuk penyebab turunnya hasil mining sepertinya dikarenakan market yang sudah crash. Jadi menyebabkan kecil jumlah transaksi di market. Ini masuk akal kalau ini emang benar-benar algoritmanya mining emang seperti ini, bener ya. Mungkin masuk akal ini. Jadi banyak yang hold di situ, jadi nggak jual nggak apa, jadi banyak yang hold. Terus sehingga pembagian blok dari pool menjadi berkurang. Terus saya tanya lagi, apa bisa dikatakan misal harga koin naik hasil akan mengikuti? Dia bilangnya juga tidak bisa mempengaruhi gitu loh. Jadi nggak mempengaruhi, yang mempengaruhi tetap dari banyaknya transaksi di market itu. Ya entah dia naik entah turun, kalau transaksinya dari market dia sedikit ya otomatis apa namanya, hasilnya ya nggak begitu jauh dari ini gitu kan. Oke, kalau itu sih mungkin masih masuk di akal ya. Menurut saya masih masuk di akal kalau emang dia algoritmanya mining pun seperti itu. Jadi semakin harganya turun, mungkin banyak orang yang hold coin itu sendiri, jadi nggak jual nggak apa, jadi fee yang didapat para miners pun sedikit. Ini kalau algoritma mining mungkin lebih tepatnya kayak gitu, masuk akal. Mana apa benar apa enggak kita nggak tahu ya, karena dari Midas sendiri pun tidak nggak terbuka sama sekali untuk algoritmanya seperti apa gitu kan. Itu nggak masalah, orang itu mereka gitu kan. Cuma yang jadi masalah ini kok turunnya segitu banget gitu ya. Jadi untuk kalian yang mau beli pun kalian harus rajin-rajin untuk cari update infonya ya. Jangan kemarin 2 bulan kemarin atau berapa bulan kemarin lihat video saya, oh harganya sekian-sekian, terus tiba-tiba sekarang beli kok nggak sesuai, terus tiba-tiba ngechat bang kok nggak sesuai. Ya jangan gitu. Ini update info, saya infokan kalau setiap ada perkembangan pasti saya keinfokan di channel saya ini ya. Jadi untuk untuk hasilnya seperti itu ya. Terus untuk disconnect di sini udah sangat jarang sekali di versi 3.1.1 punya saya ya, nggak tahu punya yang lain. Terus tadi siang disconnect pun ada ya, bentar 14. Nah ini ada disconnect, cuman disconnectnya ini
Ini karena koneksi saya yang putus, bener-bener putus ya. Karena kenapa kok saya tahu? Ya karena nih saya selalu ping di sini. Jadi ini saya pancar terus. Jadi saya onin terus, ngeping terus gini ya. Jadi kalau putus di sini ada tulisannya RTO ya, request timeout gitu. Jadi ini nggak connect sama sekali. Kalau mungkin bagi teman-teman yang apa namanya mining kok hasilnya kemarin yang pakai modem, nggak tahu, lupa namanya yang di grup ya. Ada beberapa kalau misalkan turunnya jauh banget ya dari hasil yang 10 device atau berapa, kok cuma kayak pakai di 5 device atau 3 device gitu, lupa gitu kan. Itu coba kalian ping di sini ya, internet kalian kalau sering ada RTO di sini, pasti dia ngefek ke hasilnya, pasti itu. Jadi setiap di sini saya ngeceknya di sini, oh ini dia disconnect kayak tadi ya, kayak tadi siang, kayak gini tadi siang gini, saya tuh ngecek di sini dia pasti ada RTO, nah gitu. Tapi kalau di midasnya dia disconnect, di sini kok normal seperti ini semua, berarti pengaruh dari poolnya, itu yang membedakan. Jadi saya ngeping di sini juga buat sekalian pantau ini disconnectnya karena apa, dari koneksi saya atau karena dari midasnya sendiri. Tapi ternyata pada saat disconnect di sini dia dari midasnya ya, dari koneksi internetnya, karena di sini RTO. Gitu ya teman-teman, untuk sekedar buat ngecek kayak gitu aja. Jadi lebih simpel kalian buat ngeceknya. Jadi untuk speed sebenarnya, untuk koneksi untuk mining ini sebenarnya speed nggak perlu kencang-kencang ya, yang penting stabil aja kayak gini. Ini semakin kecil ini kan makin bagus angkanya ini ya, cuman nggak perlu bagus-bagus itulah, yang penting stabil aja, nggak pernah RTO gitu aja. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini kayaknya cukup itu aja ya. Jadi mungkin sedikit jawaban bagi kalian yang ini kenapa kok turun, kenapa kok hasilnya segitu aja ya. Mungkin karena itu sesuai penjelasan teknisinya kayak gitu. Jadi karena memang marketnya sedang crash kayak gitu ya. Jadi apakah ini naik apa enggak ya, kita lihat ke depan kayak gimana. Kalau misalkan kalian yang udah beli toh nggak tahan ya, ini harga turun dan lain sebagainya, kalian jual aja tuh di grup, ada yang mau beli tuh ya. Buat mending kalian jual buat beli bibit lele gitu kan, bisa buat kalian ternak lele aja dah, udah gitu. Oke ya teman-teman, gitu aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.